Bulan? Bulan. Siap, ready? Otak? Karena kamu ngomong bulan tadi. Oh, bahasnya in Kerekam vitro lagi. Siap, ready? Otak? Oke, untuk otak dia nantinya ada yang di sisi kanan dan di sisi kiri. Dexter, sinister. Oke, satu potong otak, separuh otak ini namanya adalah hemisfer cerebri. Hemisfer cerebri. Ya. Jadi satu sisi otak, baik yang satu sisi Dexter maupun sisi sinister, itu namanya adalah hemisfer cerebri. Jadi kalau nanti ditanya, terus clue-nya bagian khusus, apa bentukan khusus, nah, jawabnya adalah hemisfer cerebri. Bukan bentukan khusus, apa ya? Kemarin aku nyatri. Kalau ditanya ditusuk gini aja tanpa clue, jawabannya adalah cerebrum. Otak besar ini namanya adalah cerebrum. Sedangkan yang otak kecil ini aja cerebellum. Jadi kalau ditunjuk di sini doang tanpa clue atau di sini doang tanpa clue, jawabannya cerebrum, cerebellum. Nah, kalau ada clue bentukan ini, kalau kalian lihat di sini ada bentukan yang meliuk-liuk ini kayak cacing. Namanya adalah giri cerebri. Giri cerebri. Nah, sedangkan yang di otak kecil atau cerebellum, kalian bisa lihat bentukannya yang ini. Dia seperti cacing. Ini seperti cacing. Namanya adalah vermis cerebelli. Gitu. Nah, antara gyrus cerebri dia akan membentuk satu alur kayak gini. Ini lebih jelas alurnya. Ini kalau lapisannya dikuatkan, dia kan akan membentuk alur-alur kayak gini. Ya, alur-alur kayak ini, celah-celahnya ini antar giri. Nah, nama alurnya yang antar giri ini adalah sulci cerebri. Dari kata sulcus tapi banyak jadi sulci cerebri. Suki aja dong dia bacanya. Hah? Cerebri. Dan itu tadi itu Iya, nanti di ada cerebrum. clue alur ini, kiri. Ya, begitulah. Terus kemudian vermis cerebelli. Ya, itu juga bentukan. Jadi kalau ditusuknya gini, ditanya bentukan titik-titik. Itu nggak ada alurnya. Enggak. Oke, kemudian kalau kalian menggabungkan kayak gini, otak, Dexter dan Sinister, kita akan melihat ada alur yang dia longitudinal di tengah gini, memisahkan antara hemisfer Dexter dan Sinister, baik cerebrum maupun cerebellumnya, dan juga ada satu robekan yang memisahkan antara cerebrum dan cerebellum. Nama robekan yang ini adalah fissura transversa cerebri. Fissura transversa cerebri. Sedangkan yang dia memisahkan antar hemisfernya adalah fissura longitudinalis cerebri. Oke, kemudian kalau kalian lihat pada cerebrum ada pembuluh darah yang mengvaskularisasi dari otak yang besar atau cerebrum. Namanya adalah arteri cerebri. Sedangkan yang memvaskularisasi otak kecil namanya adalah arteri cerebelli. Kayak gitu. Oke. Lagi. Nah, kemudian kita beralih ke sisi ventral dari otak. Oke, untuk sisi kranialnya otak kan di sini. Sisi kaudalnya yang di sini. Ini medula spinalis. Oke, kita bahas dari yang paling kranial. Yang paling kranial kalian lihat, dia kayak ada apa ya, kayak struktur yang menggelembung, bendol ini. Dia misah, Kak. Iya, dia kayak gini bentukannya. Ini lebih. Namanya ini adalah bulbus olfactorius. Nah, kemudian di bawah ventral dari bulbus olfactorius, dia bentuknya kayak gini. Ini kayak ada saluran, ini kelihatan nggak? Ini kelihatan jelas sih, kayak ada saluran gini. Kelihatan kan salurannya? Nah, nama saluran itu adalah tractus olfactorius. Tractus olfactorius. Berarti ini arteri-arteri juga arteri cerebri. Iya, arteri cerebri. Oke, tractus olfactorius, di mana antar tractus olfactorius di tengah sini. Ya walaupun nanti tulangnya cuma separuh gini, terus ditunjuknya di tengah sini, di medialnya dari tractus. Ya, di otaknya sini. Nah, ini namanya adalah trigonum
olfactorius. Kenapa? Ketika dia menyatu gini, dia kan akan membentuk seperti segitiga, trigonum olfactorius. Nah, walaupun nanti udah tinggal satu ini, satu sisi, ditunjuknya di sini, jawabnya tetap trigonum olfactorius ya. Jangan bingung. Oke, di kaudal dari trigonum olfactorius, kalian bisa menemukan yang ini di pinggir-pinggir ini saluran yang dinamakan sebagai tractus opticus. Nah, tractus opticus tuh yang pinggir-pinggirnya ini. Sedangkan yang di tengah pas ini, kalau ditunjuk di sini aja, di tepi tengah, di sini ataupun di sini ataupun di sini, dia itu merupakan persilangan antara tractus opticus. Namanya adalah chiasma opticus. Persilangan antara tractus opticus ini, yang di tengah sini namanya adalah chiasma opticus. Nah, chiasma opticus kemarin di osteo dia menempati apa? Chiasmatis. Sulcus chiasmatis. Oke, kemudian di kaudal dari chiasma opticus kita bisa menemukan suatu bentukan lubang yang ini. Lubang yang ini kelihatan kan? Nah, lubang ini namanya adalah recessus infundibuli. Recessus infundibuli. Dia cuma di sebelah kiri kanan. Kaudalnya. Dia harusnya di tengah pas. Ini lihat, dia kan motongnya nggak pas tengah. Iya. Ya. Oh benar juga. Itu kaudalnya optikus. Kaudalnya chiasma opticus yang ini. Chiasma opticus kan yang ini. Kaudalnya ada recessus infundibuli. Nah, recessus infundibuli ini sebenarnya akan berhubungan dengan hipofisis. Hipofisa itu. Nah, dia nanti akan menjadi tempat keluarnya CSF lah. Recessus infundibuli ini. Tempat keluarnya CSF. Oke, kemudian di belakang dari recessus infundibuli yang ini, yang benjol kecil ini, yang ini, tak tusuk ini. Ini namanya adalah corpus mammillae. Corpus mammillae. Belakang recessus infundibuli. Oke, kemudian di belakang dari corpus mammillae yang ini, bagian sini. Bagian sini. Apanya? Di bagian sini, belakangnya dari corpus mammillae yang ini, yang lebih datar ini, namanya adalah pedunculum cerebri. Pedunculus cerebri. Nah, Dia juga benjolan. bukan, dia struktur yang lebih datar. Kalau ditusuknya di sini, jawabannya apa? Pedunculum cerebri. Nah, di sisi lateral dari pedunculum cerebri yang ini dan yang ini, yang ini dan yang ini, ada dua tonjolan di kanan dan kiri. Namanya adalah lobus piriformis, di mana dia berfungsi untuk pemrosesan penciuman. Pemrosesan penciuman. Di sini ya, nanti ditunjuknya. Kemudian di kaudal dari pedunculum cerebri yang ini, kita kan bisa melihat dia ada tonjolan yang gede ini. Ya, tonjolan yang gede ini namanya adalah pons. PONS, pons. Nah, di mana di sisi lateral dari pons kita bisa melihat yang ini. Tonjolan itu ya. Dia tonjolan kecil ini. Ini. Nah, ini merupakan nervus trigeminus. Itu nervus. Iya, nervus. Nih. Nervus Trigeminus. itu di lateralnya pons. Pons. Nervus 5. Oke, kemudian di belakang dari pons kita bisa melihat yang ini dari sini sampai sini. Ini merupakan medulla oblongata. Nih, medulla oblongata. Di mana di tengah dari medulla oblongata ya nantinya akan ada satu bentuk peninggian yang ini. Peninggian ini. Namanya adalah piramis. Nah, nanti ketika diminta jawabannya medulla oblongata, dia cuman ditunjuk gini aja. Kalau dia mintanya piramis, dia ditunjuk di tengah dan clue-nya bentukan. Piramis. Aduh. Oke, kemudian di belakang dari medulla oblongata ini akan ada medulla spinalis. Ini medulla spinalis ini.
Ini, Datar lagi Kak. Oh. ini, ya, ini Giri tadi juga bentukan ya? bentukan. Meskin tuh sama kayak tulang sumsum ya Kak? Sumsum tulang belakang. Oke, kemudian kita lanjutkan di bentukan yang terletak di medial dari otak. Setelah kita belah otak, kita bisa menemukan yang pertama ini dulu. Ini dulu, yang bentukannya seperti pohon cemara. Ini adalah arbor vitae. Dia terletak pada cerebellum. Bagian medial dari cerebellum dia bentuknya akan Kenapa kayak kok gini. bentuknya gitu Kak? Nah, aku juga nggak tahu. Kenapa? Kayak Maksudnya ada fungsi khusus kayak kayak bunga salju. Mungkin lebih ke Oke, kemudian pakai yang ini aja deh. Oke, kemudian kalau pada cerebrum dia bentukan di sisi medialnya itu ada yang ini pertama, Nah, ini penting ini. Shoot ya. Pernah? yang ini Oh iya. kuning yang atas ini kelihatan kan? Kalau nggak kelihatan di situ, aku tunjukin di yang di sini. Yang ini, Oh, belum kelihatan lagi. yang ini. Yang atas. Namanya adalah corpus callosum. Corpus callosum. Di atas dari corpus callosum yang ini, di atas ini, yang ini, dia akan membentuk satu bentukan alur yang dinamakan sebagai sulcus corporis callosi. Sulcus corporis callosi. Jadi nunjuknya gimana kalau alurnya dia diminta gini. Tunjuknya. Agak merah gitu. Agak miring bisa, atau kalau enggak dep tapi dia di atasnya. Kalau dimintanya corpus callosi, dia ditunjuknya di corpus callosumnya. Corpus callosum ini kayak gini. Yang ini yang mana? Ini corpus callosum. Berarti korpusnya tuh cuma satu aja Kak, bukan yang sama atasnya. Enggak, cuma satu aja ini. Itu Corpus callosum. Nah, sedangkan di bawahnya corpus callosum dia kan ada kayak lego ini, kemudian ada ini. Ada yang putih-putih lagi nih, ini. Mana sih yang ini Kak, yang satunya? Oh, itu oke. Kecil ya. Heeh. Ini namanya adalah fornix. Corpus callosum fornix. Oke, kemudian di ujung dari corpus callosum dan fornix ada bagian yang dia membulat ini. Ini. Yang ini. Oh, Lebih kelihatan di sini yang ini. Ini merupakan hippocampus. Yang membulat ini merupakan hippocampus. Yang mana? Ini. Ini. Bulat. Ini terus ini merupakan hippocampus. Oke, kemudian di ventral dari fornix kita bisa lihat struktur yang dia bulat ini. Yang bulat ini. Ini jadi masuknya gini. Masuknya gini. Ini merupakan talamus. Talamus. Kemudian di bawah dari talamus yang ini, struktur yang ini, putih itu dah. Tanahnya talamus. ventral dari talamus, Putih-putih itu Kak. Putih kecil ini ya. yang ini. Di dalamnya lagi nggak? Di sini bisa, Oval kah? di sini bisa, di sini. Ya Allah. Kok di bawah dari talamus gini, Bentuknya gimana? di bawah talamus gini. Otak lama. Otak lama. Otak lama. Hmm. Tapi penting. Taruh sini. Di sini, di sini. Hipotalamus kan? Ya, namanya adalah hipotalamus. Nah, hipotalamus, Berfungsi. belum nanti. Yang ini hippocampus, hipotalamus, sorry. Hipotalamus ini fungsinya adalah untuk homeostasis. Nah, sedangkan yang hippocampus yang ini tadi adalah pusat memori. Pusat memori di hippocampus. Tadi kelewatan satu hipofisis. Iya, nanti hipofisis kita bahas di akhir aja. Oke, kemudian pada sisi medial dari otak ya, kalau kita buka antara cerebrum dan cerebellum kayak gini, kita bisa melihat dua benjolan. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini.
Kalau nggak kelihatan di sini, kita lihat di sini aja. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Enggak, kayak dilihat-lihat tuh kayak sama aja ya semuanya ini. Kelihatan nggak benjolannya? Satu, Yang kedua tuh lebih dua. lama. Satu, dua, satu, dua. Lebih kranial nggak sih itu? Ya, yang benjolnya lebih gede itu lebih ke kranial, yang benjolnya lebih kecil dia lebih ke kaudal. Ya, kalau dilihat di sini, itu dia yang udah enak ini. Dia yang ini. Kelihatan kan? Gede, kecil, gede, kecil. Yang gede ini lebih kranial, yang kecil ini lebih kaudal. Yang gede ini namanya adalah colliculus rostralis, sedangkan yang kecil ini adalah colliculus ventralis. Ini colliculus ventralis. Itu ada di dua hemisfer kan? Iya, ada di dua hemisfer. Apa kak? Colliculus rostralis, colliculus caudalis, sorry. Colliculus rostralis sama colliculus caudalis. Rostalis yang besar. Rostralis yang lebih kranial dan besar, colliculus caudalis yang lebih kaudal dan kecil. Nah, yang colliculus rostralis yang lebih kranial dan besar, dia fungsinya itu adalah pemrosesan visual. Sedangkan yang dia kecil ini, yang colliculus caudalis, dia fungsinya adalah pemrosesan pendengaran. Audio. Sorry. Oke, terus kalian lihat di kranial dari colliculus rostralis, dia ada bentukan lagi yang ini. Dia kecil ini. Siapanya kak? Ini kelihatan nggak yang tak tunjuk Depannya. pakai? Ini kelihatan? Dia di kranialnya dari colliculus rostralis. Dia itu letaknya di tengah gitu, satu doang setiap otak yang ini. Kelihatan? Nah, ini namanya adalah corpus glandula Glandula pinealis. Glandula pineal. Glandula pinealis. Itu satu doang kan di otak. Ya, fungsinya dari glandula pinealis ini sendiri adalah untuk circadian rhythm. Circadian, RHYTHM. Tursika. Ini bentukan sela tursika secara langsung. Ini adalah hipofisis. Baik yang putih, baik yang merah, yang putih, baik yang merah. Ini adalah hipofisa. Hipofisis atau hipofisa? Sama aja, hipofisis. Atau pituitary gland. Nah, fungsinya kemarin udah aku jelasin di pertemuan kemarin. Fungsinya pituitary gland. Kok merah-merah? Latex, kena latex. Oh.